Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan namo buddhaya untuk seluruh saudara-saudara saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di seluruh Indonesia. Saya akan membahas tentang penampakan yang ada di salah satu masjid di Depok. Mungkin lebih tepatnya di Masjid Al-Barokah. Nah, kira-kira penampakan apa itu? Karena dalam kamera saya lihat hanyalah bayangan putih yang mondar-mandir. Kalau saya lihat dari rekaman CCTV, tidak mungkin CCTV bisa diedit. Mungkin saja bisa, tapi sangat sulit. Entahlah. Tapi banyak yang mengatakan CCTV itu tidak bisa diedit karena saya ini bukan ahlinya. Namun saya lihat di CCTV itu nyata. Itu sebuah penampakan bayangan putih. Jadinya itu asli. Kalau saya terawang ya, wujudnya itu di mana seorang laki-laki yang berpakaian putih, ini putih semuanya sampai bawah, seperti mirip sosok-sosok Habib. Pakaiannya mirip Habib, tapi itu adalah jin muslim. Saya melihat seperti itu sosoknya. Jin muslim ini memang selalu ada di tempat-tempat ibadah untuk membantu malaikat dalam bekerja dan melindungi tempat ibadah. Jin muslim adalah jin yang beragama muslim atau Islam dan memuja Allah. Jadi dibiarkan dan diberikan untuk mereka beribadah di sana. Karena sosok gaib yang boleh ada di tempat ibadah itu adalah sosok gaib yang beragama. Contoh, di masjid ada sosok gaib jin muslim atau jin yang beragama muslim. Jadi hanya sosok gaib yang beragama yang bisa pada tempat-tempat ibadah. Jika di pura itu ada jin yang beragama Hindu atau sosok gaib yang beragama Hindu. Nah, jika di Kristen ada sosok gaib yang beragama Kristen. Di Buddha juga seperti itu dan lain-lain. Tempat ibadah-ibadah semuanya ada, tempat sembahyang ada juga, tapi sesuai dengan agamanya. Mereka fungsinya adalah melindungi tempat tersebut dari gangguan-gangguan gaib atau jin-jin jahat atau siluman jahat ataukah iblis atau setan. Mereka akan melindungi tempat tersebut bersama malaikat. Biasanya kalau saya lihat sosok gaib yang ada di sana satu malaikat. Setiap masjid itu mempunyai malaikat penjaganya. Pencatat doanya ada malaikat penjaganya ada. Nah, sosok jin muslim ada. Biasanya itu jumlahnya itu puluhan, lebih pokoknya dari 10 jumlahnya, untuk melindungi tempat tersebut bersama para malaikat. Begitu pula di agama-agama lain pun seperti itu. Ada sosok gaib. Tiap tempat-tempat ibadah atau sembahyang di masing-masing agama itu memiliki sosok-sosok gaib dan malaikat penjaga atau dewa-dewinya. Fungsi dari malaikat adalah mengawasi, mencatat doa, mengawasi tempat tersebut dan melindungi tempat tersebut. Dengan bawahan jin yang beragama itu, beragama apa sesuai agamanya. Mereka ini biasanya akan menjaga dari makhluk-makhluk gaib yang jahat. Apalagi ada orang yang ingin ibadah atau sembahyang sesuai dengan agamanya ya. Misalkan ibadah ini ke masjid, terus diikuti oleh sosok iblis, setan, ataukah siluman, ataukah jin jahat. Nah, sebelum bisa masuk ke dalam masjid tersebut, mereka akan dilawan oleh jin-jin muslim. Kalau jin muslim ini nggak kuat, akan maju malaikat, pasti akan kalah. Jadi tempat-tempat suci masing-masing agama itu ada pelindungnya. Jadi tidak akan mungkin bisa ditembus oleh makhluk-makhluk gaib jahat. Inilah fungsinya. Kalau malaikat sendiri bekerja ya kewalahan.
Karena orang itu jumlahnya banyak dan makhluk gaib itu jumlahnya banyak yang jahat. Jadi butuh bantuan. Tapi di sini ya, jumlah jin yang beragama lebih sedikit daripada jin yang tidak beragama. Kemungkinan 20% saja jin itu beragama. Nah, lebih dari 70% jin itu tidak beragama atau pengganggu manusia. Mereka tidak akan beragama apapun. Mereka fungsinya mengganggu manusia atau memusuhi Tuhan. Makanya manusia itu disarankan ke tempat suci minimal 1 tahun sekali. Jika sampai manusia itu tidak bisa ke tempat suci, sampai puluhan tahun tidak ke tempat suci, takutnya mereka itu tidak bisa diselamatkan di akhirat. Fungsi tempat suci itu untuk memperkuat iman kita, meyakinkan kita pada Tuhan lebih kuat, dan membersihkan diri dari hal-hal buruk, dan menenangkan diri. Ketika kita masuk tempat suci, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, karena adem, rasanya adem di tempat suci. Sedangkan beda dengan di rumah kita, kadang panas dingin. Nah, tempat suci itu adem. Nah, disarankan ya, ketika kita meninggal, agar kita bisa ditolong oleh malaikat dan kita bisa ditolong oleh jin-jin yang beragama. Jika kita dosanya terlalu banyak, setidaknya ada pengurangan dosa. Apalagi kita tidak berdosa, dosanya sedikit sekali, itu ditolong, kita bisa dapat tempat yang bagus. Tapi kalau kita seandainya tidak pernah ke tempat suci sampai puluhan tahun, sampai meninggal tidak pernah ke tempat suci, misalkan kita pernah ke tempat suci hanya beberapa kali saja, habis itu kita tidak pernah lagi ke tempat suci untuk ibadah atau sembahyang, kita akan sulit ditolong di akhirat. Setidaknya setahun sekali, minimal lah setahun sekali kita ke tempat suci. Itulah fungsinya tempat suci, bisa menolong kita di akhirat nanti setelah meninggal. Setidaknya kita akan ada catatan loh. Di dalam tubuh manusia kita akan dicatat oleh jiwa kita yang baik dan jiwa kita yang jahat. Jadi mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan, atau bisa dibilang malaikat baik dan malaikat jahat. Tubuh kita sudah ada itu, jadi nggak bisa berbohong. Jadi bagi kalian yang sampai puluhan tahun atau bertahun-tahun belum ke tempat suci kalian, pergilah segera ke tempat suci kalian. Minta pengampunan, minta maaf atau minta pengampunan dosa-dosa kalian. Jadi di dalam tempat suci itu memang nyata adanya makhluk gaib. Namun makhluk gaib di tempat suci adalah makhluk gaib yang baik. Ingat, garis bawah sebesar matahari ya. Titik sebesar matahari. Di tempat suci semua makhluk gaibnya itu beragama, sesuai dengan agamanya. Jadi makhluk gaib itu disetting adalah makhluk gaib bagus. Di luar tempat suci, makhluk gaibnya itu banyak yang buruk-buruk. Apalagi di rumah kita, gangguan gaib ada di mana-mana. Dimanapun bisa ada makhluk gaib. Namun bedanya di tempat suci adalah yang bagus. Jadi disarankan ke tempat suci minimal 1 tahun sekali. Itu aja sih mungkin pesan saya. Jangan lupa ya, dengarkan apa pesan-pesan saya, karena saya berpesan untuk kebaikan kalian sendiri. Pesan saya berikutnya, syukuri hidup, banyaklah berdoa, minta pengampunan, jangan lupa bersedekah jika kita punya rezeki. Berbuatlah baik, berikan nasihat-nasihat baik kepada orang-orang banyak. Manfaatkan media sosial yang kita punya. Jangan mengumbar-ngumbar tubuh kita gitu. Lebih baik kita memberikan nasihat baik di media sosial dan mengajak untuk orang berdoa, bersedekah, itu bagus. Yang kedua, mungkin jangan lupa selalu bersyukur. Jangan lupa bersyukur hidup. Meskipun apapun yang terjadi, Tuhan pasti ada jalan yang selalu kita terima. Tidak mungkin tidak ada jalan di dunia ini. Tetaplah tegar jadi orang. Jangan lupa subscribe dan share video-video ekspedisi alam lain. Jangan lupa di like, bagikan video-video ekspedisi alam lain ini ke semua media sosial, karena kami akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kalian. Saya Gus Robin Metal ya. Bersifat metal itu artinya
tegar, kuat, tangguh, tegak, kokoh menjalani hidup. Saya Tabib Gus Robin BTS Lovers. Terima kasih sudah menonton video ekspedisi alam lain. Om Santi Santi Santi.